warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem ya. Seperti biasa, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang materi yang terkait dengan mata kuliah pengantar tata kelola teknologi informasi. Di sini ada deskripsi singkat terkait dengan topik bahasan yang akan kita bahas ya. Ini ada terkait dengan perangkat lunak gitu ya, software application. Nanti mahasiswa silahkan membaca yang sudah disediakan di buku ajar seperti itu ya, manfaatnya, kemudian juga kemampuan akhir yang diharapkan, ada indikator juga, indikator ini terkait dengan penilaiannya nanti. Oke, ini kita coba langsung membahas tentang software ya. Software adalah sebuah data yang diprogram gitu kan, kemudian juga disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Nah, ini adalah pengertian dasar dan konsep software itu ya. Jadi software ini adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, kemudian juga diformat secara digital dengan fungsi tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti itu ya. Nah, perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik ya. Untuk bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Jadi dia fisiknya itu tidak bisa seperti layaknya benda yang lain gitu kan. Kita hanya tahu oh itu software A, itu software B gitu kan. Kita hanya bisa melihat saja oh seperti itu gitu kan dalam penggunaannya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada macam-macam software ya. Nah, misalkan di sini ya, ini ada Mozilla, ada Photoshop, kemudian juga ada Internet Explorer ya, kemudian juga ada aplikasi lain yang terkait dengan Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint dan berbagai macam software-software lainnya. Begitu ya, ada Flash ya, kemudian juga software-software yang lainnya. Oke, sedikit ya, adapun fungsi utama dari software, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer ya, agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah, seperti itu ya. Ini ada sampai dengan nanti silahkan dipahami seperti itu. Ini ada macam-macam software dan fungsinya. Ada software yang terkait dengan antivirus ya. Kemudian ada software yang terkait dengan perkantoran, kemudian juga ada software video editor ya. Selanjutnya ada software browser ya. Ini udah banyak sekali ya yang terkait dengan search engine ini. Kemudian juga ada software desain grafis ya. Contohnya ada Corel, Photoshop, Adobe Illustrator ya. Kemudian juga Adobe InDesign dan software-software lainnya. Software jaringan ya. Software jaringan ini contohnya ada Nmap, Wireshark ya, Angry IP Scanner, ada Dude, OpenNMS ya, dan software lainnya. Kemudian juga ada software audio editor ya. Contohnya di sini ada Adobe Audition ya, ini khusus Windows dan macOS ya. Kemudian juga ada software akuntansi ya, kemudian juga ada software downloader ya. Contohnya ini ada IDM gitu ya. Kemudian juga ada software PDF Reader yang memang berfungsi untuk membaca dokumen-dokumen yang berbentuk PDF. Oke, selanjutnya ada sistem operasi ya. Sistem operasi atau bahasa Inggrisnya operating system ini adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak ya, serta sebagai daemon untuk komputer ya. Tanpa sistem operasi pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting seperti itu ya. Selanjutnya ada aplikasi database ya.
Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem data atau sistem komputer, seperti itu ya. Nah, ini fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Ini ada bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman, programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Seperti itu ya. Ada sistem unit. Ya, sistem unit adalah suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer ya yang digunakan untuk memproses data. Nah, ini terkait dengan input, proses, dan juga outputnya. Kemudian juga ada prosesor ya. Ini komponen utama atau otak dari laptop ataupun juga komputer kita masing-masing gitu ya. Ada representasi data ya. Ini mempresentasikan bentuk data yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan ya. Oke, selanjutnya ada memori internal ya. Kemudian ini yang terkait dengan memori internal ini terkait dengan ROM, CMOS ya, ada DRAM ya, kemudian juga ada RAM, SDRAM, kemudian juga ada cache-nya. Slot ekspansi dan adapter card ya. Nah, ini slot ekspansi mengacu pada salah satu slot pada motherboard yang dapat menampung kartu ekspansi untuk memperluas fungsionalitas komputer seperti kartu video, kartu jaringan, ataupun juga kartu suara. Oke, ini ada rangkumannya, silahkan nanti dibaca. Ini ada soal latihannya, silahkan dikerjakan. Soal latihan dalam setiap bab itu ada 5 ya. Kemudian juga ini ada tugas ya, silahkan dikerjakan, ini diisi ya. Aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem, ini maksudnya apa, software itu maksudnya apa, dan seterusnya, seperti itu ya. Tugas ya, tugas ketiga ya. Tugas ketiga pada bagian bab ini itu menyusun ringkasan aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Kemudian juga ringkasan ini dibuat dalam bentuk video, durasi waktunya maksimal 10 menit ya. Nanti silahkan upload ke akun YouTube masing-masing. Oke, sampai di sini dulu di pertemuan kedua ini. Silahkan dipahami, dipelajari, kemudian juga tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.